For decades, an invite to one of Sean Diddy Combs' infamous parties was a ticket to rub shoulders with Hollywood's elite. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat lebih dekat tentang pesta-pesta terkenal milik Sean Diddy Combs, menjelaskan semua tentang white party-nya yang legendaris dan kegiatan yang disebut-sebut sebagai freak-offs. Tapi sebelumnya, kami mengingatkan kalau beberapa informasi ini mengandung detail yang mengganggu. You're gonna hear about my party, they're gonna be shutting them down, they're gonna probably be arresting me, doing all types of crazy things just because we wanna have a good time. White parties. Hanya ada sedikit acara yang katanya sangat bergengsi seperti white party milik Diddy. Well, I've always heard about the white parties. I think it would be really exciting. We have the Miss Universe and the Miss USA here, so we thought what a way to show them beautiful Beverly Park, and it's for a great cause. Diselenggarakan oleh Sean Diddy Combs sejak akhir tahun 1990-an, White Party merupakan sebuah acara yang berkelas dan mewah, terutama karena daftar tamunya yang eksklusif. Dress code-nya pun sederhana namun ketat. Setiap orang harus mengenakan pakaian berwarna serba putih, tidak boleh ada warna yang lain. Dekorasi pada acaranya juga secara eksklusif berwarna putih yang menurut banyak orang menciptakan kesan kemewahan, kesederhanaan, dan status yang tinggi. Pesta yang berlangsung dari siang hingga larut malam ini juga sering menjadi ajang hubungan masyarakat, memadukan budaya selebriti dengan berbagai kegiatan amal. White Party diadakan setiap tahun dengan acara-acara penting yang berlangsung di Hamptons, Beverly Hills, dan lokasi-lokasi kelas atas lainnya. White Party terakhir dilakukan pada tahun 2009 dan dipandu oleh Ashton Kutcher. Para peserta yang hadir. All the celebrities are already out here, so it's a whole different vibe when you party in LA. Because people have like the Hamptons, all that, but we shut it down. White Party milik Diddy terkenal karena menarik perhatian para artis papan atas dari seluruh dunia hiburan. Para selebriti veteran bercampur dengan bintang-bintang yang sedang naik daun bersama dengan orang-orang kelas atas. Patrick McMullen, seorang fotografer nightlife yang menghadiri beberapa pesta itu, mengatakan kepada New York Times bahwa acara-acara tersebut juga menampilkan banyak dalam tanda kutip anak muda dan quote klub malam anak-anak. Pesta-pesta ini menjadi pusat jaringan yang signifikan bagi mereka yang berkecimpung di dunia musik, film, fashion, dan lainnya. Beberapa peserta yang terkenal yang pernah ikut dalam White Party antara lain Leonardo DiCaprio, Salman Rushdie, Donald Trump, Jay-Z, Beyoncé, Paris Hilton, Kim Kardashian, Sarah Jessica Parker, Chris Brown, dan masih banyak lagi. Kejadian-kejadian yang terkenal. Sebagai acara yang begitu terkenal, White Party milik Diddy seringkali menampilkan adegan-adegan yang mewah. Tidak ada biaya yang dikeluarkan dan tidak ada detail yang terlewatkan. Pesta tahun 2009 dikatakan menampilkan para penari yang dalam tanda kutip meliuk-liuk di dalam balon plastik raksasa. Pada acara ini pula, Ashton Kutcher berayun-ayun seperti Tarzan di atas kolam renang. Dikatakan bahwa para model sering mengenakan sayap malaikat dan terkadang sambil bertelanjang dada. Faktanya, foto-foto dari pesta tahun 1998 menunjukkan Diddy menuangkan champagne ke beberapa peserta yang sedang bertelanjang dada. Pada tahun 2004, Diddy dilaporkan mengeluarkan salinan asli dari Deklarasi Kemerdekaan, yang tentu saja dengan pengamanan yang ketat. Insiden-insiden yang berlebihan seperti ini membantu meneguhkan reputasi pesta ini sebagai sebuah acara di mana apapun bisa terjadi. This party, I think half the people there were butt naked. You would have loved it. Aktivitas yang melanggar hukum. Another woman is accusing Sean Diddy Combs of sexual assault in a lawsuit. Penting untuk diingat bahwa White Party milik Diddy tidak disebutkan dalam 3 dakwaan yang dijatuhkan oleh pemerintah federal terhadap Combs. Forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Namun, beberapa tudingan yang mengganggu telah muncul, termasuk salah satunya dari Adria English, seorang penari eksotis dan pemain film dewasa yang dipekerjakan oleh Diddy untuk melakukan serangkaian acara white parties pada pertengahan hingga akhir tahun 2000-an. Dia menggugat Diddy dengan tuduhan bahwa sang raja musik memintanya untuk mengenakan gaun hitam untuk menandakan ketersediaannya untuk melakukan hubungan intim. Adria juga menyatakan bahwa dia dicekoki beberapa zat dan dijadikan pion seksual. In
In the complaint, she accuses Combs and other defendants of using her as, quote, a sexual pawn. Artis rekaman Jay Blaze mengatakan bahwa ia menghadiri White Party tahun 2009. Namun, Jay Blaze mengakui bahwa ia merasa tidak nyaman seiring bergulirnya malam. Dia menduga melihat para pria yang mabuk menganiaya para model di kolam renang dan menambahkan bahwa tidak ada seorang pun yang turun tangan. Beberapa tuduhan ini telah menyebabkan penilaian ulang terhadap White Party sehubungan dengan masalah hukum Diddy yang baru-baru ini terjadi. Freak-offs. They also uncovered videos of elaborately produced sex performances with multiple victims that Combs allegedly referred to as freak-offs. Di tengah-tengah tuduhan yang dijatuhkan kepada Combs saat ini, ada yang disebut sebagai pesta pertunjukan freak-off. Jasa penuntut menggambarkan kegiatan-kegiatan dengan rating X ini sebagai dalam tanda kutip pertunjukan yang dirancang dan diproduksi secara rumit yang menampilkan para pekerja dewasa yang diorganisir, disutradarai, dan direkam oleh Combs untuk kepentingannya sendiri. He's accused of trafficking women and male sex workers to perform depraved freak-offs. Drug-fueled sex parties for his own twisted enjoyment. Freak-off yang sering kali berlangsung selama beberapa hari diadakan secara rahasia. Banyak yang mengatakan bahwa acara ini diadakan setelah White Parties milik Diddy. Dilaporkan bahwa setelah sebagian besar tamu golongan elit pulang, freak-offs biasanya dimulai di ruang belakang. Acara ini melibatkan pekerja seks pria dan wanita. Kabarnya ada peningkatan keamanan dan staf untuk memfasilitasi acara-acara gila tersebut. Para peserta freak-offs. There's countless victims who we likely won't know the identities of. Selain Diddy, peserta yang diduga terlibat dalam freak-off ini termasuk teman-temannya, pekerja seks, dan tamu-tamu istimewa tertentu. Namun, pertemuan freak-off yang bersifat privat ini hanya melibatkan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran dalam Diddy. Love Records, we here, we stronger together, yeah. Menurut beberapa laporan, daftar tamu freak-off akan menyusut seiring berjalannya malam dan hanya menyisakan beberapa orang eksklusif untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang lebih eksplisit. Saat ini, belum diketahui apakah ada selebriti terkenal yang terlibat dalam acara freak-off. Menghadiri White Party milik Combs tidak berarti melakukan kesalahan, karena freak-off adalah pesta setelah pesta. Benda-benda freak-off. It was very clear that a lot of the information that they got was from digital evidence that was taken from the raid. Menurut jaksa penuntut, barang-barang yang digunakan dalam pertemuan freak-off termasuk sejumlah besar zat ilegal, bergalon-galon minuman keras, dan persediaan khusus lainnya seperti baby oil dan pelumas yang diduga esensial untuk acara tersebut. Selama penggeledahan rumah Diddy di Los Angeles dan Miami, aparat kepolisian menyita narkotika, video, dan lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas. Semuanya diduga digunakan untuk acara freak-off. They're looking for videos, photos, any mementos that he may have been keeping that would corroborate what accusers have said. Karyawan Combs diduga bertanggung jawab untuk memastikan barang-barang ini tersedia sepenuhnya, beserta dengan barang-barang lain seperti spray dan perlengkapan pencahayaan khusus. Dikatakan juga bahwa cairan infus terkadang diberikan setelah sesi tersebut untuk membantu Combs dan yang lainnya pulih dari ketegangan fisik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau saat setiap ada video baru. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu mengaktifkan notifikasi pada menu pengaturanmu. Aktivitas ilegal. Terdapat banyak tuduhan kriminal terhadap Sean Diddy Combs dan acara freak-off-nya, termasuk perdagangan manusia, penyerangan, dan pemerasan. Diduga bahwa banyak dari karyawan Diddy yang juga terlibat karena mereka memfasilitasi acara tersebut dengan memesan kamar hotel, mengurus transportasi, serta menyiapkan pembayaran. He did not act alone. So there were enablers from his employees, his co-workers, his assistants to other people in law enforcement that have aided and abetted him in carrying out these crimes. Penggunaan obat-obatan terlarang diduga menjadi ciri khas yang signifikan dari acara-acara tersebut dan hal ini juga dimanfaatkan sebagai metode dalam tanda kutip pengontrolan.
Surat gugatan pengadilan terhadap Didi juga mengklaim bahwa beberapa korban tidak menyadari bahwa mereka direkam selama sesi tersebut, yang kemudian akan digunakan sebagai alat pemerasan. He used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victim. Pihak berwenang telah mewawancarai banyak korban dan saksi, menggunakan video, catatan keuangan, dan komunikasi elektronik untuk membuktikan kasus ini. There isn't just one witness. This isn't just about Cassie. There are going to be multiple witnesses who are going to be testifying. The defense is trying to portray this as, oh, there's going to be one witness. No. There are going to be a lot of witnesses who are going to come forward. Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Didi terancam hukuman 15 tahun hingga seumur hidup di penjara. Namun, para pengacaranya menyatakan bahwa pesta dan freak off semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka. Combs menyatakan tidak bersalah. Sean Combs is defiant and has pleaded not guilty to all charges. But locked up in one of New York's most notorious and violent prisons, the Brooklyn Metropolitan Detention Center. Tulis di kolom komentar apa sih pendapat kamu tentang pesta-pesta Didi di masa lalu tersebut dan masalah hukum yang saat ini dihadapinya. Because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. You got to tell him no. I did. I did. See, I got the receipts for everything I'm telling you. That's why I can say them so freely. Kid, I need to know.